Selamat pagi, semangat pagi. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, tetap dijaga kesehatannya, dijaga imunnya, gitu ya. Baiklah, nah saat ini tentang logaritma. Logaritma itu apa? Logaritma itu adalah inverse dari perpangkatan ataupun eksponen. Nah, kalau sebelumnya itu dia B sama dengan A pangkat C, maka inverse-nya dibawa ke dalam bentuk logaritma. A logaritma B sama dengan C. Nah, ini hanya melihat posisinya ya teman-teman. B sama dengan A pangkat C, maka itu menjadi A logaritma B sama dengan C. Nah, di mana A itu adalah bilangan pokok logaritma. Nah, ini dia bilangan pokok logaritma, ini dia A-nya. Nah, A-nya lebih besar dari 0, A nggak boleh sama dengan 1. Iya. Kebayang kalau A-nya di sini 1, maka 1 pangkat apapun maka akan tetap 1 gitu ya. Nah, maka nggak usah 1, tidak diperbolehkan 1 pada logaritma. Nah, A-nya itu lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1 boleh. Nah, misalnya bagaimana itu yang A lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, misalnya A-nya itu 1/2, misalnya 3/4 gitu ya. Dia itu lebih besar dari 0 namun lebih kecil dari 1. Nah, kemudian A-nya lebih besar dari 1. Ya, dengan bilangan pokoknya 2, 3, 4 dan seterusnya boleh. Nah, B itu adalah numerus. Numerus itu yang seperti apa? Yaitu bilangan yang dicari logaritmanya. Nah, ini dia. B itu adalah bilangan yang dicari logaritmanya. Sedangkan C itu adalah hasil logaritma. C bisa bernilai positif, 0, dan ataupun negatif. Nah, kalau kita bawa ke dalam bentuk bilangan berpangkatnya, katanya C-nya itu bisa bernilai positif, bisa ya, pangkat positif, pangkat negatif bisa, pangkat 0 juga bisa. Oke. Seperti itu kira-kira tentang definisi tentang logaritma. Nah, A pangkat C sama dengan B, A logaritma B sama dengan C. Contohnya gini. Ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Gitu ya. Nah, di sini A sama dengan 2, C sama dengan 3, dan B sama dengan 8. Maka kita bawa ke dalam bentuk logaritma ataupun inverse-nya adalah di sini A 2, logaritma berapa teman? Iya, B di sini logaritma 8. Nah, sama dengan ini C. C-nya adalah 3, gitu ya. Nah, kalau misalkan 5 pangkat 3 sama dengan 125 ya. Iya, nah, maka ini bisa kita buat menjadi 5 logaritma. Iya, B-nya tadi adalah 125 sama dengan apa? Sama dengan C. C-nya di situ adalah 3. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, misalkan 7 pangkat 2 sama dengan 49. Kan gitu ya. 7 pangkat 2 sama dengan 49. Bawa ke dalam logaritma, inverse-nya adalah 5. Oke, 5-nya di sini adalah 7 ya. 7 logaritma, B-nya adalah 49. Nah, itu sama dengan 2. Gitu ya. Nah, ini masih tentang posisinya saja, teman-teman. Nah, contohnya kita mau mencari 3 logaritma 27 gitu ya. Nah, ini 3 logaritma. Nah, 27 itu iya, berapa pangkat berapa atau berapa kali berapa bisa ya. 27 itu adalah 3 pangkat 3 gitu ya. Nah, nanti ini menggunakan sifat-sifat logaritma yang akan kita pelajari next ke depannya. Nah, ini 3-nya ini bisa kita buat ke depan. Maka 3 logaritma 3. Nah, 3 yang di sini tadi ini adalah 3 dari yang ini 3 pangkat 3-nya. Nah, kemudian 3 logaritma 3. Nah, sesuai dengan sifat logaritma juga nantinya 3 logaritma 3 itu sama dengan 1 ya teman-teman. Maka ini menjadi 3. Nah, maka betul lah 3 logaritma 27 sama dengan 3. Gitu ya, atau kita bawa ke dalam bilangan berpangkatnya tadi 3 pangkat 3 sama dengan 27. Oke. Nah, untuk biar lebih paham,
Nah, ini kita kasih contoh yang selanjutnya. 2 logaritma 64, teman-teman. Nah, 64 saya nggak tahu misalnya itu berapa pangkat berapa. Yang saya tahu itu adalah 8 kali 8. Nah, contohnya gitu ya. Nah, boleh kita berangkat dari sini saja. Nah, 8 itu ya sudah tahulah 8 itu 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, 8 itu 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3, maka itu menjadi 2 pangkat 6. Jadi 64 ini teman-teman adalah 2 pangkat 6. Gitu ya. 2 pangkat 6. Nah, sesuai dengan sifat logaritma, nanti kita akan cari 6-nya ini kita buat ke depan, maka jadi 2 logaritma 2. 2 logaritma 2 itu adalah 1, 6 kali 1 maka sama dengan 6. Ya, ini dia logaritmanya. Nah, jadi kan teman-teman, seperti yang tadi kita bawa ke dalam bentuk bilangan berpangkatnya, jadi bagaimana ini teman-teman? 2 pangkat 6 sama dengan 64 gitu ya. Iya, ini dia. Next. Ya, satu contoh lagi. Oke. 5 logaritma 125 itu 5 pangkat 3. Langsung aja ya. Oke, maka 3-nya kita buat ke depan. 5 logaritma 5. Ini sama dengan 1. Maka 3 kali 1 sama dengan 3. Iya, benar ya teman-teman. Kalau 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. 5 log 125 itu sama dengan 3. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini dia sifat-sifat logaritma tadi yang sudah disinggung. Nah, ini dia perkalian AB. Oke, teman-teman, di sini AB. AB itu kan artinya A kali B, maka A X logaritma A tambah X logaritma B. Nah, contohnya misalkan kita buat X logaritma 5A. Nah, ini bisa dijabarkan menjadi X logaritma 5 tambah X logaritma A gitu ya. Iya. Nah, misalkan X-nya kita ganti menjadi 3 logaritma 9A. Oke, kita buat 3 saja dulu. 3 logaritma 3A. Maka 3A ini kita bisa jabarkan. 3A itu kan 3 kali A gitu ya. Maka 3 logaritma 3 tambah 3 logaritma A. Iya, seperti itu. Nah, 3 logaritma 3 itu sama dengan 1 ya teman-teman. Itu sama dengan 1, maka 1 ditambah 3 logaritma A. Iya, itu dia. Kalau dijabarkan. Nah, kita buat contoh lain satu lagi. Nah, misalkan 5 logaritma 25x, maka sama dengan 5 logaritma 25 tambah 5 logaritma x. Iya. 5 logaritma 25 ini adalah 5 pangkat 2 gitu ya teman-teman. 5 logaritma x. Nah, sesuai sifatnya 2-nya ini kita buat ke depan, maka 5 logaritma 5 tambah 5 logaritma x. Nah, 5 logaritma ini sama dengan 1 ya. 2 kali 1 sama dengan 2. Ya, itu dia sifat-sifat logaritma yang pertama. Nah, ini sifat logaritma yang kedua, teman-teman. Pada saat ini kita masih bahas yang kedua. Nah, X logaritma A per B, ini tadi kalau yang nomor 1 kan A kali B ya, teman-teman. A kali B itu maka jadi penjumlahan. Nah, kalau dia pengurangan itu berasal dari pembagian.
Nah, contohnya kita misalkan X logaritma 36 per 5. Oke, maka samanya itu dengan X logaritma 36 dikurangi dengan X logaritma 5. Gitu ya. Nah, kita misalkan dia 7 logaritma 7 per A. Ya, seperti itu. Maka dia 7 logaritma 7 dikurangi 7 logaritma A. Iya, 7 logaritma 7 itu sama dengan 1, maka 1 dikurangi dengan 7 logaritma A. Gitu ya. Nah, atau sebaliknya teman-teman. Misalkan dia punya seperti ini. Oke, 5 logaritma A dikurangi dengan 5 logaritma 7. 5 logaritma kita buat di sini 8 ya, teman-teman. Ya. Nah, di sini lihat sama-sama 5 ya. Maka dia jadi 5 logaritma A. Nah, ini pengurangan, maka dia menjadi dibagi 5 logaritma A per 8. Ya, ini dia sifat yang ketiga. Tadi sudah banyak kita gunakan. Ya, misalkan contohnya X logaritma 3 pangkat 2. Maka ini N-nya 2 kali X logaritma 3. Gitu ya. Nah, misalkan 5 logaritma 7 pangkat 4, maka dia 4 kali 5 logaritma 7 gitu. Iya, tadi sudah banyak kita bahas. Nah, ini yang keempat, teman-teman. Nah, di sini A pangkat N logaritma B pangkat M sama dengan M per N kali A logaritma B. Nah, misalkan 3 pangkat 2 logaritma 4 pangkat 6 sama dengan, nah ini dia ya, pangkatnya, M-nya di situ 6, N-nya di situ 2, maka 6 per 2 kali 3 logaritma 4 sama dengan, sederhanakan, 3 kali 3 logaritma 4. Ya, contoh yang kedua, teman-teman. Misalkan ya X pangkat 6 logaritma X pangkat 12. Nah, ini ya. Nah, M-nya adalah 12, N-nya adalah 6. Maka 12 dibagi 6 dikalikan dengan X logaritma X. Nah, 12 per 6 sama dengan 2 ya teman-teman. X log X sama dengan 1. Maka 2 dikalikan dengan 1 sama dengan 2. Ya, ini dia 4 sifat logaritma yang kita pelajari hari ini. Oke, satu lagi yang kelima ya. Iya, di video selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat logaritma selanjutnya. Nah, di sini A logaritma A sama dengan 1. Nah, di mana A lebih besar dari 0 dan A itu tidak sama dengan 1 ya, teman-teman. Ya, contohnya ya tadi sudah banyak digunakan, misalkan 3 logaritma 3 itu sama dengan 1. 5 logaritma 5 sama dengan 1. 7 logaritma 7 sama dengan 1. Iya. Kalau X logaritma X juga sama dengan 1 ya, teman-teman. Iya, begitulah. Oke. Silakan ditonton berulang, dicatat biar makin paham gitu ya.
Nah, karena perlu saya tekankan bahwasanya matematika tidak bisa hanya dipandang-pandang, hanya dipahami, harus dibawa ke dalam coret-coretnya. Baiklah, terima kasih. Thank you so much. See you, bye-bye.